Perkenalkan, nama saya Fahmi Putra, manajemen semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas KWU saya yang berjudul Strategi Memilah dan Memilih Berbagai Bentuk Perusahaan. Berikut adalah daftar isinya. Bab 1, bentuk-bentuk hukum bisnis lainnya, usaha waralaba atau franchise, meliputi aturan hukum bisnis. Mengapa kita harus mempelajari aturan hukum bisnis? Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan-aturan khusus untuk mendukung perkembangan sistem bisnis franchise, yaitu 1. Kriteria franchise atau waralaba. Pada pasal 2 Permendak disebutkan waralaba harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya 1. Usaha harus memiliki ciri khas usaha, yaitu ciri khas jika bapak atau ibu memiliki bisnis kopi, maka ciri khas utamanya adalah kopi. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, aturan perjanjian dan STPW. Selanjutnya, pengelola franchise wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Perjanjian franchise biasanya berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya memuat berbagai informasi, antara lain 1. Nama dan alamat perusahaan para pihak. 2. Nama dan jenis hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Yang ketiga, aturan logo bisnis franchise. Penyelenggara franchise juga wajib menggunakan logo waralaba dengan spesifikasi sesuai aturan pemerintah. Pengajuan logo dilakukan secara tertulis kepada direktur, bina usaha, dan pelaku distribusi. Pemilik dan pengelola menggunakan logo di kantor pusat dan setiap gerai franchise, sementara orang lain dilarang mengubah bentuk, menyalahgunakan, dan memalsukan logo franchise. Yang dimaksud adalah jika bapak ibu mempunyai bisnis franchise, diharapkan memiliki logo yang tidak ada kaitannya dengan franchise lain, dan itu juga bisa menjadikan logo bisnis bapak ibu adalah nilai jual, seperti merek Adidas dan Nike, seperti itu. Lalu, bab 2, institusionalisasi bisnis di Indonesia, Koperasi di Indonesia dan simpulan, meliputi 1. Institusionalis atau etika bisnis. Etika bisnis adalah cara berpikir atau cara bertindak yang terdiri dari prinsip organisasi, nilai-nilai, dan norma-norma baik yang berasal dari individu, pernyataan organisasi, atau dari sistem yang sah secara hukum, terutama yang memandu perilaku individu dan kelompok dalam bisnis. Ini bisa juga bapak ibu individu atau yang sudah mempunyai usaha yang memperkerjakan orang lain. Dan yang kedua adalah pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada juga jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang atau jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Ini setiap hari bapak ibu melihat toko ini yang ada di pinggir jalan. Lalu ada koperasi produsen. Terus ada juga koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Simpulan, menurut pendapat saya adalah dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang didefinisikan sebagai kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi juga bisa dibentuk dalam anggota yang kecil dan biasa kita jumpai di perkotaan maupun perdesaan.
Ini berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.